Shalom Pak Pendeta. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya suka ya, saya ngomong shalom, beliau ngomong assalamualaikum, gimana tuh? Enggak, karena saya kan biasa gini, sekolah Alkitab saya itu sister schoolnya itu dengan Palestina. Oh ya. Dengan Bethlehem kan Palestina. Jadi alhamdulillah. Justru saya di sana nggak pernah dengar alhamdulillah, yang saya dengar alhamdulillah. Kan pengucapannya lafalnya demikian. Terus assalamualaikum, insya Allah, itu hal-hal yang hari-hari yang saya dengar dari anak-anak saya. Dan Pak Pendeta nggak anti itu? Ya itu bahasanya dia. Padahal ya dia Kristen, maksudnya sekolah teologi. Di Kristen itu pakai bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa aja, gitu. Biasa aja, karena itu kan bahasa Arab. Kebetulan kita punya sister schoolnya, teologi, kita mungkin satu-satunya yang berhubungan sama Palestina. Kalau Tuhan itu satu, 4 dari 5 agama di Indonesia, itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Pendeta Gilbert Lumoendong harus dipecat. Jadi Pendeta Dr. Gilbert Lumoendong harus dipecat oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia, GBI. Tetapi apakah Pendeta Dr. Rubin Adi selaku Ketua Sinode berani? Saya ragu. Ya, bahkan seluruh jajaran GBI agaknya takut, karena takut kehilangan Gilbert dan pasti akan banyak berkurang gereja lokal dari GBI nanti. Ya. Kedua, ini merupakan alasan, sudah cukup banyak blunder yang dilakukan pendeta GBI Glow yang juga salah satu ketua di Sinode GBI ini. Namun para petinggi GBI sepertinya tidak berani atau takut memberikan sanksi organisasi, apalagi memecatnya. Kenapa? Saya akan bongkar beberapa hal. Ya, saudara, ini kita berbicara soal sesuatu yang sebenarnya sudah viral. Ya, terakhir ini karena pembicaraannya dengan Dr. Richard Lee, yang beliau bertandang ke channelnya Dr. Richard Lee, yang tadinya Dr. Richard itu diundang ke GBI Glow untuk diwawancarai dan diberikan panggung kesaksian. Apapun alasan undangan kesaksian itu, tetapi sudah menciderai sebenarnya rasa apa ya, kalau mau dibilang fanatisme iman Kristen, karena kita tahu sendiri bahwa Dr. Richard Lee menyangkal imannya kepada Yesus Kristus Tuhan secara terbuka, secara terang benderang, dan itu tidak dianggap oleh Gilbert. Bahkan diundang khusus, diberikan panggung, diberikan tempat kesaksian, dan kemudian apapun alasannya, saya mau katakan bahwa ini sesuatu yang amat sangat tidak pantas dilakukan. Kita lihat, nah ini yang paling viral ini dengan Dr. Richard Lee. Ya, saya dikirimkan banyak sekali video-video, tapi saya nggak tampilkan di sini karena itu sudah cukup viral. Anda sudah pasti nonton semua di berbagai tayangan, baik di channelnya Dr. Richard Lee maupun di channelnya Glow, di channel pribadinya Pendeta Gilbert, di channel-channel yang menentang, yang mengkritisi, ya baik channelnya, ya saya sebutkan saja, Pendeta MYM, Pendeta Deking Gadas, Pendeta siapa lagi yang banyak yang lain-lainnya misalkan ya. Termasuk di Facebook saya melihat Pendeta Willy Pandensolang sampai membuat pernyataan bahwa sebaiknya
seharusnya bahkan semua pendeta atau gembala di GBI harus belajar teologi yang sehat dari kasus itu. Ya, dan saya percaya bahwa ini semua menjadi semacam respon untuk menjaga kemandirian iman Kristen yang tidak boleh ada unsur kompromi di dalamnya. Untuk menyatakan bahwa memang benar-benar kacau, ya. Dan itu sebabnya saya buat saya buat judul Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode GBI. Tetapi apakah Pendeta Dr. Rubin Adi selaku Ketua Sinode berani? Saya sanksi. Saya yakin gak berani. Ya, karena Pendeta Gilbert cukup signifikan punya pengikut di GBI. Jangan sampai kasus kayak ya GBI Betani keluar dari GBI, Pak Alex Abraham Tanusaputra, lalu kemudian Tiberias keluar dari GBI, lalu Pak Erastus Sabdono keluar dari GBI. Itu yang punya pengikut banyak sekali, saudara, ya, mereka ini. Ya, belum sudah zaman lalu Mawar Saron, Pendeta Sutanto yang sekarang GMS yang diteruskan juga oleh Philip Semantova, itu juga dari GBI keluar. Pendeta Gilbert bukan saja sesat, tetapi sudah menyesatkan. Makanya saya tampilkan ini, dia punya thumbnail ya, bersama dengan Dr. Richard Lee sewaktu di GBI Glow, yang ada tulisan terlalu berbelit-belit itu di channelnya, di tempatnya Dr. Richard. Makanya saya bilang GBI harus pecat Gilbert. Ya, tanda seru, tapi tanda tanya. Artinya sudah cukup banyak alasan untuk memecat Gilbert dari Sinode GBI. Ya, sebagai pendeta, atau paling tidak dia disiplin, dianulir jabatan ketuanya di GBI supaya enggak membuat ambigu iman. Nah, pendeta GBI ini bukan saja sesat, saya bilang di situ ya, tetapi sudah menyesatkan karena ini public figure ya. Kalau pendeta biasa barangkali nggak terlalu signifikan ya, tapi ini pendeta public figure yang semua perkataannya itu bisa diterima dalam pengertian bisa dipakai sebagai alasan pembenaran untuk menyangkal iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan kemudian bisa juga pernyataannya menjadi menguatkan iman ya kalau itu berdasarkan Alkitab. Tetapi apa yang dikatakan sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Pendeta GBI ini, Pendeta Gilbert maksudnya, bukan saja sesat tetapi sudah menyesatkan. Ya, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM, dan pagi hari ini saya ingin sedikit membahas mengenai tanggapan Yosua Tewu terhadap Pendeta Gilbert ya saudara, yang meminta Pendeta Gilbert untuk dipecat ya saudara ya. Sebentar ya, kita cek audionya. Oh, audionya sangat bagus ya. Ya baik saudara, saya tidak tahu Pak Yosua Tewu ini saya harus sebut apa ya. Saya panggil pastor, dia menyebut dirinya bishop ya. Saya sebut dia bishop dalam konteks apa saudara ya. Jadi ya kita sebut saja, kita panggil saja Joshua Tewu atau Pak Joshua Tewu ya saudara ya. Jadi saya ingin menampilkan satu video saudara, tapi saya tidak akan putar video ini. Saya hanya akan menampilkan bahwa salah satu video daripada Pak Yosua Tewu ini saudara, itu judulnya Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong harus dipecat oleh Sinode GBI. Ya, itu judulnya saudara ya. Tetapi apakah Pendeta Rubin Adi berani? Wah, dia menantang ini saudara ya. Dia menantang ya. Kalau di thumbnailnya itu terlihat
Sebentar ya saudara ya. Apa sudah tampil? Oh sudah ya. Di thumbnailnya itu terlihat GBI harus pecat Gilbert. Pendeta GBI ini bukan saja sesat, tetapi sudah menyesatkan. Bukan saja sesat, artinya pendeta Gilbert itu sesat, tetapi juga sudah menyesatkan, artinya menyesatkan orang lain ya. Nah saudara, mengenai pendeta Gilbert saya sudah memberikan tanggapan di dalam satu video saya, dan saya tidak akan mengulang-ulang tanggapan saya. Saya pikir itu cukup saudara, karena saya sudah sangat clear dan sangat jelas di dalam tanggapan saya ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi mengenai pendeta Gilbert di sini. Saya hanya khusus menyoroti mengenai komentar Pak Yosua Tewuh di sini saudara, yang meminta GBI untuk memecat pendeta Gilbert ya. Yang pertama-tama saudara, saya tentu tertawa saudara ya, memecat pendeta Gilbert alasannya apa ya? Yosua Tewuh bilang karena pendeta Gilbert sudah sesat dan menyesatkan. Ini lucu sekali saudara. Kenapa sangat lucu? Karena Pak Yosua Tewuh ini tidak bercermin diri, nggak sadar diri ya. Dirinya sendiri sesat saudara. Ya, dirinya sendiri itu sesat, saudara ya. Itu sebabnya dia sebelum dipecat oleh GBI dulunya, dia sudah terlebih dahulu mengundurkan diri ya. Jadi sebelum dipecat oleh GBI, dia terlebih dahulu mengundurkan diri. Karena pengajarannya yang mengajarkan ajaran Oneness Pentecostalism ya. Terindikasi ajaran Oneness Pentecostalism. Jadi saudara, sangat lucu sekali kalau dalam kasus pendeta Gilbert ini Pak Yosua Tewuh meminta GBI memecat pendeta Gilbert dengan alasan pendeta Gilbert sudah sesat dan menyesatkan orang ya, ya. Seharusnya menurut saya kalau mau fair, seruan Pak Yosua Tewuh ini harusnya silakan dong pendeta Gilbert dipecat. Sama seperti saya dulu, kalau saya tidak cepat-cepat mengundurkan diri, saya pun pasti sebetulnya sudah dipecat ya, begitu. Itu mungkin lebih fair ya. Itu lebih fair. Tapi kalau alasannya melulu karena pendeta Gilbert sudah sesat dan menyesatkan orang lain, maka GBI harus memecat pendeta Gilbert. Kok saya jadi aneh dan lucu dengan pernyataan Pak Yosua Tewuh di sini. Mengapa aneh dan lucu? Karena Pak Yosua Tewuh sendiri ajarannya juga itu bukan ajaran yang benar itu. Itu ajaran Oneness Pentecostalism yang dicampur adukan dengan sejenis Arianism. Seperti misalnya ketika dia mengatakan bahwa Allah itu menciptakan pribadi bagi dirinya sendiri katanya. So, ini ajaran yang sama sekali tidak ada dalam kekristenan dan tidak didukung sama sekali oleh Alkitab saudara ya. Jadi itu yang pertama saudara, sangat lucu dan saya sangat-sangat tertawa mendengar Pak Yosua Tewuh ini meminta GBI memecat pendeta Gilbert ya. Itu pertama. Yang kedua saudara, konteks sesat, menyesatkan orang, sesat, pendeta Gilbert sesat atau pendeta A sesat, pendeta B sesat. Tentu ada indikator saudara, ada indikator yang kita pakai. Nah, saya mempertanyakan indikator Pak Yosua Tewuh ini mengatakan pendeta Gilbert itu sesat. Indikatornya apa? Kalau saya mengatakan dalam komentar saya yang lalu bahwa pernyataan pendeta Gilbert ini itu pernyataan yang memang menurut saya itu pluralisme agama dan itu sesat, itu salah ya. Saya ada indikator yang jelas ya. Entah saya membawa itu ke dalam konteks Alkitab, ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di mana manusia dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Ini saya parafrase saudara ya. Itu adalah indikator Alkitab yang kita pakai sehingga kita boleh mengatakan jika Pak Pendeta Gilbert mengatakan Allahnya semua agama sama, surganya sama, nerakanya sama, tanpa harus percaya Yesus berarti ya. Iya kan? Kan di dalam Islam kan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya.
Jadi menyamaratakan antara Islam dan Kristen dalam konteks ini itu adalah kesalahan besar, dan saya sudah kritisi itu dalam video saya yang lalu ya, saudara ya. Jadi saudara, Pak, ya ditutup ya.